Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfikar Ari Lamusu, Paralel 2 semester 3, ingin menyelesaikan tugas aplikasi komputer. Yang tugasnya itu adalah membuat PPT dan PPT-nya itu divideokan, lalu dimasukkan nanti videonya ke dalam PPT. Judul PPT saya itu adalah strategi implementasi nilai-nilai tasawuf dalam pendidikan agama Islam untuk meningkatkan akhlak dan spiritualitas. Langsung saja ke PPT-nya. Yang pertama di sini ada latar belakang dan masalah utama. Perkembangan iptek dan modernisasi menyebabkan tergerusnya nilai-nilai moral, spiritual, dan kemanusiaan. Munculnya krisis identitas, degradasi akhlak, dan keterasingan spiritual di kalangan generasi muda. Pendidikan formal cenderung menitikberatkan pada pencapaian kognitif atau akademik, mengabaikan aspek pembentukan karakter dan dimensi ruhaniah. Lalu bagaimana merumuskan strategi implementasi nilai-nilai tasawuf yang sistematis, kontekstual, dan aplikatif dalam kurikulum PAI. Jadi di sini ada latar belakang dan masalah utamanya. Di sini jelas ada perkembangan iptek dan modernisasi menyebabkan tergerusnya nilai-nilai moral spiritual. Itu tuh udah termasuk dalam hal yang lumayan ada baik dan buruknya. Dan langsung saja bagaimana merumuskan strategi implementasi nilai-nilai tasawuf yang sistematis, yang kontekstual dan aplikatif dalam kurikulum PAI ini. Sebelum masuk ke pembahasan, jadi di sini ada tujuan dan landasan konseptual. Yang pertama ada tujuan penelitian, yaitu adalah merumuskan strategi implementasi nilai-nilai tasawuf dalam kurikulum PAI secara sistematis, kontekstual, dan aplikatif. Lalu yang kedua itu ada tujuan praktis, yaitu adalah menghasilkan strategi yang dapat memperkuat fondasi moral dan spiritual pendidikan Islam sebagai respon terhadap krisis moral. Yang ketiga itu ada visi, yaitu adalah membentuk insan kamil, manusia sempurna yang seimbang secara intelektual, emosional, dan eksplisit. Nah, jadi di sini jelas ada tujuan dan landasan dari judul yang saya ambil. Tujuan utama penelitian yang tadi itu untuk membuat atau membentuk karakter nilai-nilai implementasi tasawuf dalam kurikulum PAI secara sistematis, kontekstual, dan aplikatif. Lalu yang tujuan praktis itu adalah menghasilkan strategi yang dapat memperkuat fondasi moral dan spiritual. Nah, itu sangat perlu ya teman-teman, karena ya adanya fondasi itu insya Allah yang akan membuat kita menjadi insan kamil atau manusia sempurna. Dan visinya pun membentuk insan kamil tuh teman-teman, membentuk insan kamil yang sempurna, membentuk insan kamil yang seimbang secara intelektual, emosional, dan spiritualitas. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu adalah nilai inti tasawuf yang diimplementasikan. Jadi di sini ada 5 fokus nilai inti. Yang pertama itu penyucian jiwa, yang kedua pembinaan akhlak, yang ketiga keikhlasan, yang keempat kesabaran, yang kelima zuhud. Lalu relevansi solusinya ini itu apa? Itu adalah nilai-nilai ini menjadi kerangka karakter holistik untuk mengatasi masalah degradasi akhlak dan keterasingan spiritual. Begitu teman-teman. Lalu masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ranah implementasi desain kurikulum dan progres pembelajaran atau pedagogi dalam PAI. Ada macam-macamnya nih. Adalah model pedagogi aplikatif itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, keteladanan, role modeling. Ya kayak gampangnya kayak tauladan. Contohnya kayak tauladan ya, contoh-contoh yang baik lah. Di sini role modeling kita taruh guru. Guru bertindak sebagai figur yang mencerminkan nilai-nilai spiritual. Tuh, guru itu harus mencontohkan hal-hal yang baik. Ya, guru bisa salah, tapi lebih karena
murid ngelihat guru itu adalah sebagai orang tua di sekolah. Jadi usahakan sebagai guru itu menjadi, guru yang mencerminkan nilai-nilai spiritual yang baik. Yang kedua, pembelajaran reflektif atau kontemplatif itu adalah memberikan ruang untuk refleksi mendalam melalui kegiatan spiritual. Kayak semisalnya itu nanti, ada ruang, ada waktu untuk, sama-sama merenungkan atau berdoa atau ya intinya untuk meningkatkan nilai spiritual kita agar semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu adalah model integratif menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan spiritual. Nah, dari sini juga ada saran-sarannya nih. Khususnya diusulkan itu apa aja? Aktivitas yang diusulkan seperti yang saya bilang itu kayak seperti tadi zikir, mungkin berdoa dan mungkin tafakur dan yang lain-lainnya dan yang terakhir adalah muhasabah diri, teman-teman. Lalu ke slide yang kedua, slide selanjutnya itu pembahasan yang kedua itu adalah nih, apabila tadi model pedagogi yang tadi sudah terjalankan, maka sudah tentu akan ada indikator keberhasilan. Jadi di sini ada 3. Yang pertama itu perubahan perilaku. Kenapa perubahan perilaku? Karena dengan tadi kita menjalankan 3 hal tadi, insya Allah perubahan perilaku kita akan menjadi baik, lebih matang, lebih bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Itu pokoknya perubahan yang bagus lah, proses begitu. Yang kedua, ada pergeseran sikap. Maksud pergeseran sikap ini adalah sikap kita itu menjadi lebih hal-hal baik hal-hal yang kita lakukan itu seperti nanti kita tidak mudah bohong atau enggak selalu bersikap baik atau ya pokoknya yang baik-baik lah, itulah teman-teman. Terus yang ketiga, perkembangan spiritual peserta didik. Contohnya tuh, misalnya kejujuran, tanggung jawab, dan tawadu tuh. Dengan kita melakukan pedagogi tadi, insya Allah nih, indikator keberhasilan itu pasti nih yang namanya proses pasti akan selalu ada hasil perubahan perilaku, pergeseran sikap. Yang ketiga adalah perkembangan spiritual peserta didik. Ya, terakhir di sini ada kesimpulan di slide selanjutnya. Strategi implementasi tasawuf berlandaskan tazkiyah nafas dan tahzib al-akhlak itu sangat efektif untuk membentuk insan kamil yang seimbang sekaligus menawarkan arah baru untuk kontekstual bagi PAI. Benar teman-teman. Jadi sebenarnya nggak hanya nilai tasawuf, bisa nilai-nilai dari ilmu agama yang lain, tetapi karena pembahasan saya dari tasawuf maka tasawuf. Jadi ya ilmu lain penting. Ilmu lain penting kita pelajari ilmu-ilmu yang baik agar menjadi manusia yang baik. Jadi di sini juga ada saran dari saya. Itu saran saya ada 2 dari saya sendiri ke para pendidik, yang kedua bagi para lembaga. Bagi para pendidik yaitu bertindak sebagai murabbi dan menjadi teladan nyata, role modeling dalam menerapkan nilai tasawuf. Betul, kita harus menjadi contoh tauladan untuk sekitar yang bermanfaat. Karena orang-orang lain juga, anak-anak kecil juga, anak-anak yang remaja juga ngelihat kita sebagai orang yang harus dicontohi. Makanya kita harus jadi guru yang baik dan kita juga ya berusaha jadi lebih baik, itu juga bagus. Lalu untuk saran bagi para lembaga itu rekonstruksi kurikulum untuk mengintegrasikan nilai tasawuf secara eksplisit dan menerapkan asesmen dinamis. Betul teman-teman. Jadi diterapi di semua sekolah, diterapi di semua lembaga, diterapi di semua masyarakat agar kita bisa mencapai tujuan, yaitu jadi insan kamil atau manusia yang sempurna. Ya di ujung PPT kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari setan. Jadi saya di sini nggak salah apa-apa. Billahi taufiq wal hidayah. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.